Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bahas soal helm yang lagi rame, yang lagi banyak orang cari. Karena yang pertama dari bentuknya emang yang bagus dan harganya pun lebih sebenarnya lebih terjangkau dibanding pesaingnya yang Pendeta. Yang di Karawang sendiri harga Pendeta itu kalau baru 1,250, 1.250.000 ya. Nah, kali ini Pendeta ngeluarin KYT ngeluarin lagi helm, entah itu buat nyaingin si Pendeta 2 atau enggak. Oke, ini helmnya. Kalian udah pasti tahu lah, helm udah rame di mana-mana di media sosial apalagi. Ini untuk helmnya. Kalau kita lihat dari bentuk, yang pasti ini lebih bagus lah ya. Kalaupun harga helm ini dengan bahan yang lebih bagus, kalaupun untuk harga yang lumayan tinggi, untuk saingan NFR mungkin ini jauh lebih bagus ya. Tapi saya tidak membanding-bandingkan ya. Mungkin kalau untuk segi safety, untuk harga itu nggak bohong untuk harga. Kalau dibanderol dengan harga mahal, helm ini mungkin masih cukup ramai ya. Cuman untungnya dari pihak KYT sendiri kasih harga yang lebih ekonomis dibanding pesaingnya yaitu Pendeta 2. Hadirnya helm ini nggak tahu buat gantiin dari si Pendeta 2 atau enggak. Kita sekarang mau bahas soal helmnya. Yang pertama dari bahan, dari kenyamanan, terus dari lebih terasa apa enggaknya ventilasi. Berhubungin helm juga udah gua pakai, nggak baru ya, ini pembelian waktu hari Kamis tanggal 12 kalau nggak salah. Gua dapat dari Bandung Helmet Gallery lebih tepatnya. Udah tau lah pasti postingan di Instagram itu yang ada yang upload foto yang di Bandung Helmet Gallery sebelum buka aja udah rame gitu. Nah, alhamdulillah ini helm bisa dapet. Ini helm punya teman gua nggak beli, belum karena di Karawang sendiri belum ada. Untuk tipe helm ini adalah helm TT Course, keluaran terbaru dari KYT, yang rumornya sih udah dari sejak tahun 2000. Gua tahunya itu udah sejak tahun 2019 kalau nggak salah. April 2019 gua baru tahu ini, tapi untuk desain sketsanya aja sih, belum bentuk aslinya si helm ini. Untuk si helm ini menurut gua dia dikasih desain bentuk seperti ini kalau di sepintas ya. Kalau sepintas lu tahu kan SRGP versi ekonomis lah ini dibilangnya kayak gitu ya. Untuk ventilasi SRGP sendiri itu kan ini kan di depan ya, pasti beda lah kalau kita lihat kalau lihat lebih detail pasti beda. Helm TT Course ini dia mempunyai bahan untuk shellnya sendiri, dia bahannya termoplastik ya kalau nggak salah, itu seperti Pendeta Pak. Cuman untuk helm ini lebih enteng dibanding helm Pendeta. Untuk helm ini beratnya 1450 kurang lebih 50. Dan ini gue dapat dikasih pinjam ukuran size M. Untuk ventilasinya sendiri ada beberapa ventilasi. Ventilasinya ada di depan sini, di atas sini. Cuman gue agak ngeri sih ya, pen yang ini tuh tipis banget gitu. Gue ngeri ya amit-amit lah patah gitu. Nah, terus bagian pen samping sini, di samping sini kanan kiri ya, belakangnya seperti ini. Dia mempunyai bentuk aerodinamis ya. Untuk harga ini temen gue dapat di harga 1,1 juta. Untuk di harga 1,1 juta ya cukup worth it banget malah. Dia udah dilengkapi pisau locknya dia di depan. Ini dia ngunci ke sini.
tutup tekan. Ya, kalau kita buka angkat kayak apa ya, kayak NFR sama NCrash lah kayak gini, cuman bedanya dia di samping, cuman dia pakainya cantolan kayak gini. Kalau menurut gua baru sih, ini inovasi baru sih. Setiap kali kita ngeluarin helm pasti beda lah, beda dari yang lain gitu, dari helm-helm kayak sebelumnya. Untuk bagian busa seperti ini size M. Untuk lingkar kepala 5758. Dia udah double daring ya, udah double daring. Dan helm ini udah apa ya, kelihatan premium lah. Dia udah nggak pakai double visor, sekarang. Dan nose guardnya dia masih pakai yang seperti ini ya, dari zamannya apa sih, kalau nggak salah itu dari zamannya RC7 sampai sekarang. Setiap dia ngeluarin helm baru pasti kayak gini. Yang beda itu di helm K2R sama KR1 dia beda. Kalau kayak K2R dia gede, kalau KR1 dia lebih bagus, lebih kecil. Bentuknya kayak gini, samping kayak gini, samping kayak gini. Untuk fitment pemakaian ya, menurut teman gua sih busanya lebih empuk lah, lebih empuk. Kayak apa ya, kayak R10 katanya. Tapi ini empuk loh, lebih ngefit katanya lebih dibanding apa, Vendetta sama NFR. Yang NFR emang busanya agak kasar sih, cuman kalau untuk bahan dia kalau NFR dia lebih bagus atau sama aja gitu. Helm ini tidak ada slot buat mic, buat speaker intercom, dibanding beda sama NFR. Dia samanya lebih ke Vendetta sih, dia nggak ada lubang buat intercom, buat micnya, buat speakernya. Jadi kalau mau maksain pasang intercom di dalam ini ya, lu mau nggak mau lah ya, lu mau nggak mau kuping lu agak ketekan mungkin sama si speaker intercomnya sendiri. Untuk bentuk rekomen lah, worth it banget. Untuk harga 1,1, untuk penjualan di Indonesia sendiri lebih ramenya itu pas Maret. Sebenarnya sih dari awal tahun itu udah rame banget, banyak yang nyariin. Cuman emang resminya dia di penjualannya di luar dulu, khususnya kalau nggak salah di Thailand, dan Indonesia baru dapat bulan Maret ini. Kalau untuk dibandingkan sama gua ada ini NCrash, untuk perbandingan shellnya lo bisa lihat sendiri. Untuk NCrash size nya M, ini juga sama M, bentuknya kayak gini. Teman gue cerita soal pemakaian helm ini, lumayan lah, pennya cukup kerasa dibanding generasi sebelumnya ya, Vendetta. Nah, apalagi ya, untuk bagian busa bagus menurut gua, lebih bagus dari ini sebenarnya. Tapi untuk bagian bahan ya beda lah, untuk beda harga pasti beda kenyamanan kan. Untuk pen gua yang sayangkan ini nih, pen dia ini tipis banget, ngerinya tuh kalau jatuh ya amit-amit lah, kalau jatuh bisa patah kayaknya tuh bagian ini. Sama gua pernah lihat SRJP juga sama kayak gini, beda sama NCrash ya, bentuknya kayak gini beda. Kalau dia itu nggak ada ininya ya, ke bawahnya cuma tengahnya aja. Kalau ini tengahnya cuman dia ada melengkung ke bawahnya gini. Dan untuk pasaran di Karawang sendiri banyak yang cari, banyak peminatnya malah di seluruh Indonesia. Kalau yang tahu helm ini pasti banyak, apalagi yang motif ini gitu. Motif grafisnya kayak itu juga nggak kalah bagus menurut gue ya, cuman ya gimana selera sih. Cuman yang orang banyak cari tuh yang motif ini.
Untuk di Karawang sendiri gua nggak tahu kapannya, adanya kapan. Sampai sekarang yang dimana-mana udah ramai, di Karawang sendiri belum ada. Mungkin kota-kota kalian yang udah ada bisa komen. Nah, gua mau ngingetin sesuatu soal ini channel dibikin emang khususkan untuk apa ya, lebih ke helm, lebih ke spare part atau PNP atau merubah apa gitu biar bisa masuk. Nah, lu kalau misalkan emang minat buat aksesorisnya, buat jasa untuk PNP, lu bisa cek deskripsi. Di situ ada akunnya ya, akun apa, Bukalapak, Tokopedia-nya, dan ada emailnya juga. Nah, untuk gua tadi bilang soal noseguard ya. Untuk noseguardnya itu NX Respun sendiri untuk harga yang karbonnya sendiri dia bentuknya masih kayak gini. Tapi punya gua udah gua ganti pakai yang KR1 kayak gini. Menurut gua apa ya, lebih keren lah kelihatannya. Gua biar apa ya, biar nggak dibilang generasi RC7 gitu. Cuman yang kalau pas pemakaian juga gua lebih enak yang pakai yang ini. Dia apa ya, lebih tipis, lebih pendek, nggak ngalahin, lebih enak juga dilihatnya. Ini juga bisa loh, ini bisa di PNP-in ke sini. Gua mau ngasih tahu juga nih, untuk visor darknya sendiri helm ini malahan gua belum lihat ya. Ini untuk pembelian barunya aja clear only gitu. Dia udah dapetnya yang clear dari sananya. Lu bisa akalin pakai visor dark atau visor iridium pun sekali, tapi lu pakainya yang punya NFR atau NX Res. Dia dari sini ke sini udah PNP. Lu tinggal beli visornya, lu beli ratchetnya juga. Orang bilang sih ratchet untuk bentukan ratchetnya sendiri sama ya. Untuk bentukan ratchetnya sama, dia bisa PNP ke sini dan lu pasang visornya ke sini. Ya cuman ya sayangnya namanya PNP kan nggak sama gitu, nggak pas banget. Untuk locknya sendiri kan paling di pinggir, jadi lu nggak pakai lock. Ada yang pakai sih di sini mentok kena locknya di sini. Nah jadi gitu, buat yang ngebet banget pengen pakai apa, visor dark atau iridiumnya sekali, lu bisa pakai lu bisa gunain punya NX Res atau NFR, sama dia masuk. Nah untuk bagian visornya udah flat, jadi enak. Kalau dia udah terpasang tear opposnya juga buat pin lock atau buat tear off. Menurut gua sih apa ya, kalau lu untuk apa low budget lu ngebet banget pengen punya apa kayak NFR atau NX Res, ya ini jawabannya, TT Course. Harga sama NFR ataupun NX Res jauh beda, sedangkan lu dapat bentuk yang udah keren kayak gini. Untuk segi helm harian atau apa ya disebutnya, helm touring lah ya, helm touring. Tapi kalau lu emang buat apa ya, ada acara event buat balap misalkan, ya lu bisa pakai yang harganya lebih mahal yaitu NX Res. Untuk helm tipe touring itu NFR ke bawah ya, NFR. Untuk helm race juga C5 tadinya, yang untuk harganya C5 kalau harga barunya sih mahal banget gitu, cuma untuk di pasaran harga bekasnya ya gitu anjlok. Buat nggak tahu kabarnya NFR ataupun Vendetta ataupun NX Res setelah hadirnya helm ini, apakah helm ini bisa membludak itu harganya yang tadinya murah jadi mahal, apalagi bekas ngalahin harga baru gitu. Ya jangan bego-bego amat gitu jadi pembeli ya. Ya gua sedikit cerita nih, lu wah saya mau mendingan beli helm ini, ya itu buat kau mending lah, terserah lu. Sesuaikan sama kebutuhan. Ini helm touring bukan helm balap. Untuk helm balap juga bisa lu pakai touring, itu tergantung pemakaian lu sendiri sih. Mungkin kalau untuk balap ya bisa pakai yang lebih safety lah. Nah ini NX Res juga, gua ini tipe massal ya, tipe massal artian dia udah ada slot
buat buat speaker intercomnya. Dan kalau yang massal juga di pinggirnya nggak ada tulisan KYT. Kalau yang res itu ada tulisan KYT di sini. Untuk helm ini, kalau lu pakai size M, yang biasa pakai size S, lu pakai ini size M enak, asli enak. Busanya pun lebih empuk, lebih halus dibanding NFR. Kalau untuk NFR sih menurut gua sama lah, ini lebih enak malah. Ya tergantung kalian sih. Misalkan lu beli helm baru, tapi pas lu pakai sakit, lo harus bisa bedain antara sakit atau pusing.